Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Mediana Putri. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang perjalanan umrohku selama di Mekah. Jadi waktu pas aku umroh itu kemarin sama suami, kita itu di Mekah itu 5 hari 4 malam. Jadi di sini aku bakal ceritain selama 5 hari aku di sana itu kayak gimana. Pertama-tama, aku urutin mulai dari aku landing di Bandara Jeddah dulu ya. Sebelumnya udah sedikit dijelasin kan di video vlog yang pertama. Kalau aku itu landing di Terminal Haji, terus naik taksi lanjut ke Terminal 1 untuk naik kereta Haramain. Pokoknya pas di kereta Haramain itu nyaman banget deh dari Bandara Jeddah ke Mekah itu cuman butuh waktu 50 menit. Keretanya nyaman, dingin, dan cepet ya gitu, nggak ada macet, nggak ada apa gitu kan. Terus pas udah nyampe stasiun Haramain Mekah pun alhamdulillah aku langsung dapet taksi, dan dari stasiun Haramain ke hotel aku itu, waktu itu aku nginep di hotel namanya Emaar Al Khalil. Emaar Al Khalil itu terletak di areanya, sebutannya area Misfalah, pasar Misfalah ya. Kalau nama jalannya itu Jalan Ibrahim Al Khalil. Alhamdulillah itu nggak terlalu jauh, cuman berapa menit ya, mungkin 15 menit kali ya, naik mobil tuh apa 20 menit, pokoknya nggak terlalu jauh lah. Dan waktu itu tarif taksi yang kita dapetin alhamdulillah tawar-menawar akhirnya dapat 25 rial. Kita tuh check in jam 12 malam, tapi namanya Mekah itu kota nggak pernah tidur ya, nggak pernah tidur, itu bener-bener rame banget. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah jam 12, jam 1 itu serem tuh nggak ada di sana ya guys ya, terang benderang. Nah pas aku check in jam 12 alhamdulillah lancar, cuman disuruh kasih bookingan hotelnya gitu kan, terus paspor segala macem, pokoknya cuman dokumen itu doang. Udah gak lama dikasih kuncinya dan kita ke kamar. Gak ada tuh yang katanya harus begini gak ada. Alhamdulillah kemarin tuh asal kita udah nunjukin bookingan kita, paspor, terus udah sih. Kemarin visa juga kayaknya nggak diliatin juga kok, cuman bookingan doang udah. Kita masuk ke hotel, terus akhirnya kita beres-beres sebentar, nyimpan koper, terus kita sedikit bersih-bersih lah gitu ya. Karena kan posisinya kita udah ambil mikot di Yalamlam, di pesawat ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu lama menunda untuk umrohnya itu. Jadi begitu sampai hotel, siap-siap sebentar, rapi-rapi, langsung kita harus keluar hotel, langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh kita. Kita itu jalan kaki dari hotel Emaar Al Khalil ke pelataran Masjidil Haram itu alhamdulillah dekat, segitu mah nggak terlalu jauh, jaraknya sekitar 500 meter mungkin ya. Jalan kaki itu 15 menit. Dan itu jalan Misfalah itu tuh datar, jadi nggak nanjak, jadi nggak capek sih gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah kita sudah masuk Masjidil Haram. Nih aku taruh videonya di sini ya. Dan gak lama aku langsung melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Mohon maaf kalau misalkan ibadah umrohnya benar-benar gak ada rekamannya, gak ada videonya, karena benar-benar kita itu fokus ibadah tanpa megang HP sama sekali. Pas begitu udah masuk Masjidil Haram udah gak pegang HP sama sekali. Kita udah bertalbiyah terus kita dan melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuk pada saat itu. Sebenarnya lebih ke boro-boro megang HP sih pas udah ke dalam itu. Yang ada badan tuh gemeter, nangis, terharu, gak nyangka banget bisa kesana, gak nyangka banget bisa umroh ya Allah, bener-bener rinding tuh. Akhirnya kita tawaf 7 putaran, alhamdulillah tengah malam adem, posisinya rame juga, tengah malam itu rame, tapi gak yang mepek banget juga gitu ya. Terus akhirnya kita lanjut sa'i dan lantai sa'i itu dingin banget. Itu yang impression pertama, itu tempat sa'i itu dingin banget. Alhamdulillah kita udah sa'i 7 kali putar balik Safa Marwah. Dan menurut kita nih, pengalaman kita kemarin yang memang bukan berat juga sih, kayak butuh fisik yang ini tuh yang kuat itu emang di sa'i. Sa'i itu kan jauh ya. Kalau Ka'bah malah muternya nggak terlalu besar, tapi kalau sa'i itu memang jauh, dan itu benar-benar kaki kita tuh mesti kuat banget sih. Untuk ibadah umroh kita kemarin yang pertama kita lakuin itu
kita itu hanya butuh waktu sekitar berapa ya? Mulai umroh tuh jam 1. Pokoknya azan tahajud itu kita udah selesai. Udah beres tahalul. Pokoknya sekitar 2 jam doang sih ya, 2 jam lebih ya. Udah selesai. Dan karena kita kebetulan kan nggak tidur juga ya gitu, jadi kita nggak ikut sholat tahajudnya. Akhirnya kita itu beres-beres lagi, siap-siap lagi lah gitu, ambil wudhu lagi gitu kan. Semuanya itu kita buat ikutan sholat subuh berjamaahnya di Masjidil Haram. Jadi setelah keluar area sa'i, area tahalul gitu ya. Kalau misalkan bagi laki-laki yang mau tahalul gratis, tapi nggak sampai botak ya. Jadi syarat tahalul itu ada tempat-tempat buat tahalul gratis ya di Masjidil Haram di ujung gitu. Jadi pas area sa'i keluar aja terus kanan, nanti itu ada mobil-mobil cukur buat laki-laki yang mau tahalul, itu bisa di situ. Tapi kemarin suami aku enggak sih, karena agak rame ya, jadinya ya udah kita tahalul syarat aja di gunting gitu. Setelah itu suami aku baru tahalulnya ke barber di dekat hotel. 10 real, botak 10 real. Bahkan ada yang 5 real loh ya, cuman karena kita ya udahlah biar cepet gitu ya, jadi milihnya yang terdekat aja dan botak 10 real. Terus akhirnya kita sholat subuh berjamaah. Setelah selesai itu, Masya Allah subuh di sana syahdu banget. Nah, untuk teman-teman yang ingin selalu sholat di Mataf, terutama khususnya untuk laki-laki itu harus selalu memakai baju ihram ya. Jadi kalau misalkan lagi cuman pakai baju gamis kayak gitu kan, itu nggak boleh masuk ke area pintu yang langsung menuju Mataf. Jadi karena memang kita kemarin niatnya itu ingin selalu sholat di Mataf, jadi suami aku itu bawa baju ihram terus kemanapun gitu kan. Cuman kalau misalkan kita memang bukan lagi umroh utamanya sih, kita tidak berihram dalam arti niatan berihramnya ya. Cuman kalau misalkan sedang tidak umroh gitu kan, tapi kita ingin sholat di Mataf, itu tetap bajunya laki-laki itu harus selalu pakai ihram gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang pengen selalu sholat di Masjidil Haram di dalamnya ya, apalagi misalkan pengen di Matafnya. Mataf itu adalah di depan Ka'bah ya. Itu aku saranin sih kalau bisa 2 jam atau semepet-mepetnya itu 1 jam sebelum sholat itu sudah harus ada di masjid. Sudah harus sampai masjid ya. Jadi karena banyak kemarin tuh perhitungan aku kemarin sekitar 1 jam mau deket sholat itu udah banyak pembatas-pembatas itu yang ditutup. Jadi nanti kalau kita masuk itu nanti diarahinnya ke lantai 2 misalkan gitu, atau kalau yang udah tetap ke bawah tapi nanti nggak akan boleh ke Matafnya, tapi di belakang. Jadi masih dalam area masjid tapi di belakang gitu. Apalagi yang perempuan ya, kalau laki-laki sih tetap diutamainnya akan dibolehkan ke Mataf, biasanya ada pintu khusus kalau laki-laki. Kalau perempuan udah pasti nanti bakal digiringnya atau bakal disuruhnya itu ke area belakang. Tapi kalau misalkan memang kita 2 jam atau 1,5 jam sebelum waktu sholat, insya Allah kita masih bisa sholat di area Mataf. Setelah 2 hari kita di Mekah, kita melaksanakan umroh yang kedua. Dan kalau kita sudah ada di Mekah, kita itu harus ambil mikot lagi, yaitu di Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Akhirnya kita berangkat pagi-pagi keluar hotel itu menuju Masjid Aisyah. Tadinya kita tawar-menawar taksi itu di depan hotel, akhirnya belum dapat harga yang sesuai karena kan kita cuma berdua gitu kan. Belum dapat tuh, masih kemahalan bagi kita gitu kan. Akhirnya qadarullah lagi ada di depan hotel, lagi cari-cari taksi, kita juga sempat cari Karim, cari Uber gitu juga kan, tapi ternyata banyak yang nggak mau ngambil. Kalau ke daerah situ mungkin daerah pasar macet kali ya, daerah Misfalah, nggak begitu banyak yang mau tuh ngambil Uber atau Karim. Akhirnya kita ketemu sama seorang perempuan, ibu-ibu, dia tiba-tiba ngajak ngobrol, mau ke Masjid Aisyah juga ya gitu kan, in English gitu kan ya. Terus akhirnya kita ngobrol, tektok, Masya Allah banget, akhirnya dia ngajakin bareng. Kita akhirnya berempat naik taksi, dia yang nawar taksinya, dan alhamdulillah dapat harga cuma 40 real.
PP dari area Misfalah itu ke Masjid Tanim ya, Masjid Aisyah. Karena kita berempat, dibagilah 4. Jadi satu orang cuma 10 real. Masya Allah banget. Itu kata orang-orang termasuk sangat murah. Karena rata-rata orang-orang itu naik taksi itu 70 real. Atau 60-an. Dan kita kemarin cuma dapat 40. Itu pun dibagi 4 lagi. Jadi satu orang cuma 10 real. Jadi intinya harus pintar-pintar nawar. Nah kuncinya ada di ibu-ibu yang tadi yang nawarin aku bareng. Dia itu orang Pakistan. Dan dia nyari taksi orang Pakistan lagi. Jadi ya Masya Allah ya, mungkin sesama warga negara Pakistan akhirnya tawar menawar dan dapatlah harga yang murah. Dan rezekinya aku dan suami, dan akhirnya kita bareng berempat. Jadi akhirnya kita baru kenalan di situ deh sama orang Pakistan itu. Namanya Bushra, dia guru. Masya Allah cerdas banget. Ngomong Englishnya pun lancar banget. Jadi kita tektoknya gampang. Dan ngobrolnya tuh enak banget sih sama dia. Alhamdulillah, Allah ngasih temen dari negara lain. Terus akhirnya setelah dari Masjid Aisyah, kita sholat, kita niat untuk umroh lagi. Dari situ, dari Masjid Aisyah kita balik lagi ke Masjidil Haram. Ya. Nah, waktu di Mekah, jalan-jalannya aku itu sama suami itu kemarin kita ke Museum The International Biography of Prophet Muhammad SAW, ada di Zamzam Tower atau di Clock Tower di lantai P2 kalau nggak salah ya, di lantai P2. Di situ museum yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari awal sampai akhir gitu kan, dan bagus banget ya pokoknya. Ada market-market Mekah gitu kan, Madinah, terus tampilan-tampilan tentang zaman era Rasulullah dulu, rumah Rasulullah, pokoknya Masya Allah bagus banget. Pokoknya nangis deh selama ada di museum, benar-benar ingat Rasul. Nah ini foto-fotonya waktu pas aku ada di museum ya. Ini ada gambar-gambar yang di dalam museumnya, terus ini foto di depan museumnya. Ya pokoknya semua di sini nih aku taruh ya, foto-foto di museum Nabi Muhammad di P2 di Clock Tower ya guys ya. Halo, assalamualaikum. Sekarang lagi ada di rooftop Masjidil Haram. Masya Allah. Zamzam Tower, The Clock Tower ya. Di situ mall lengkap banget, food courtnya ada di P3, P4. Kalian bisa pilih makanan yang kalian mau. Banyak banget restorannya dengan beragam harga. Cari aja yang sesuai kantong kalian. Kemarin tuh aku beli kayak makanan-makanan itu ya di Albaik, ya aku taruh fotonya ya. Terus beli burger, beli apalagi ya, nasi kayak semacam nasi kabsah gitu sama daging, itu enak banget. Terus makan apa lagi ya selama di Mekah, pokoknya beli jajanan-jajanan juga kayak jus, ice cream, apalagi ya, beli cake, beli croissant. Terus dan paling sering sih sebenarnya beli makanan-makanan di supermarket ya, karena hacknya itu di supermarket memang jauh lebih murah. Aneka roti, susu, jus itu jauh lebih murah dibanding kalau kita beli di toko-toko di mallnya gitu ya. Buat teman-teman yang mau umroh mandiri, pokoknya aku saranin memang kita pelajari dulu tata cara umroh mandiri itu ya, tata cara umroh yang baik dan benar seperti apa. Kemarin sih aku selalu ngeplay atau ngeliat YouTube-nya itu Ustadz Adi Hidayat.
dan ustadz-ustadz lainnya juga aku lihat, pokoknya tata cara umroh yang baik dan benar gitu kan. Terus selama di sana juga ibadah umroh kita juga tetap ngalungin buku panduan umroh juga biar gak salah gitu kan. Jadi selama tawaf kita baca buku panduan, sebelumnya juga kita sudah menghafal sebelumnya gitu kan. Terus pas sa'i juga kita sudah menghafal doa-doa sa'i sebelumnya. Di sana juga tetap kita baca lagi juga karena biar gak salah juga. Nah pas udah hari terakhir di Mekah, akhirnya kita itu waktu itu check out pagi-pagi. Kenapa pagi? Karena kita mau naik kereta Haramain dari Mekah ke Madinah itu jam 9.30 ya, jam 10 pagi. Jadi pagi-pagi kita itu udah keluar hotel, udah check out dan menuju stasiun Haramain. Terus akhirnya pas nyampe stasiun Haramain, ya udah kita tunggu boarding, waktunya boarding dan naik kereta di stasiun Haramain itu menuju Madinah. Perjalanan menuju Madinah itu sekitar 2 jam setengah. Alhamdulillah kita menuju Madinah. Yaudah ya teman-teman ya, segitu dulu video kali ini, cerita tentang perjalanan umroh kita di Mekah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Next kita ke Madinah, kita lanjutin video yang selanjutnya tentang Madinah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.